Yellow Mellow guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan membahas film dari Thailand yang berjudul Pinak. Yang artinya gue juga nggak paham. Langsung aja yuk. Seorang lelaki memasuki sebuah rumah yang di dalamnya terlihat sekelompok orang yang sedang melakukan ritual. Dia pun lari ketakutan ketika berpasang-pasang mata menatap ke arahnya. Di tengah larinya keringatnya pun semakin menjagung ditambah penampakan sekelompok sosok tanpa kepala yang sedang menari-nari. Nasib naas ada seutas tali yang menarik lehernya dan menjeratnya ke atas dan dia pun tergantung mati. "Cepetan, bus ini akan segera berangkat," teriak si kernet. Dari kejauhan tampak ketiga gemulai yang berlenggak-lenggok menuju ke bus itu. Di film ini ada si pemenang kontes kecantikan Thailand itu juga loh. Ada yang tahu nggak si Maya Sunsun? Dunia bagaikan milik mereka bertiga. Sesampainya di bus, mereka tetap melanjutkan curcolnya. Satu dari mereka memenangkan lotre dan berencana untuk bersenang-senang. Seorang pria normal tampak menghindari mereka, tapi kegep sama mata Sunsun yang tajam dan dia berteriak sontak mengagetkan pria itu dan teman-temannya. Salah satu dari mereka meminta maaf kepada penumpang yang lain dengan mengatakan epilepsi temannya sedang kambuh. Sunsun memberitahu kepada temannya ada pria ganteng di sebelah sana. "So, tunggu apa lagi? Sikat." Temannya pun menghampiri pria itu, berpose duduk manis dan memperkenalkan diri. Pria itu menutupi wajahnya dengan tas. Dengan agresif, si balun menurunkan tasnya dan ketiganya berteriak. Ternyata pria itu hanyalah teman lama mereka selama di universitas. Acara TP-TP pun gatot. Bus berangkat menempuh perjalanan. Hari sudah gelap pun ketiga sahabatan itu tetap ngebanyol, gak ada capeknya. Si Pongsit pun ditanya-tanya seputar kabarnya selama ini. Pongsit menceritakan bahwa dia baru saja dipecat. Kalau menurut orang-orang itu, karena usianya yang menginjak 25 tahun yang dianggap sial. Tapi Pongsit menganggapnya omong kosong. Dan ternyata di hari itu juga Pongsit berulang tahun. Gak pakai tengsin, mereka langsung berdiri dan menyanyikan lagu ulang tahun di bus. Supir bus yang mengintip mereka lewat kaca mobil terkejut melihat penampakan mereka yang tidak ada kepalanya. Supir memanggil kernetnya dan menyuruhnya melihat ke arah spion dan tidak ada yang aneh. Tapi ketika dilihat lebih jelas lagi, ternyata benar ketiga orang itu tidak berkepala. Supir dan kernetnya pun pingsan. Kepanikan pun terjadi, tidak ada satu dari mereka pun yang bisa mengendarai bus dan kecelakaan pun tak terelakkan. Sunsun yang malang meninggal di kejadian itu. Pongsit berdebat dengan ayahnya soal omong kosong tentang kepercayaannya di mana nasib sial selalu mengunjunginya ketika berumur 25 tahun. Dan untuk menghindari itu semua, orang itu harus ditasbihkan. Pongsit hanya tidak ingin menjadi biarawan, makanya dia bersikeras untuk tidak percaya dengan tahayul itu. Seorang biksu mendatangi dan menasihatinya. Candi Tumanakanimit, di mana di dalam cuplikan awal seseorang tergantung mati di atasnya. Mereka akhirnya mendatangi tempat itu. Ternyata si balun bersumpah jika menang lotre, maka mereka bertiga bersedia ditahbiskan. Sungguh celaka si balun ini. Janji tetaplah janji harus dipenuhi. Biksu mengatakan mereka harus memenuhi janjinya di tempat di mana mereka bersumpah dan memberikan kalung kepada Pongsit. Tempat itu merupakan tempat sakral di mana orang-orang datang untuk berdoa dan meminta sesuatu. Di depan tempat pinak itu, mereka mengatakan bahwa mereka datang untuk memenuhi sumpahnya. First yang dari awal tidak tahu menahu tentang sumpah itu, mengatakan dia juga datang untuk ditahbiskan gara-gara si perempuan jalang yang bernama Balun itu. First mengatakan kepada Balun bahwa biksu yang muncul tadi sangatlah seksi dengan gaya centilnya dan tidak keberatan berada di sana selama 3 pansa. Dibalas oleh Balun, "First, kamu tidak akan kesepian." Mereka pun tertawa ganjen. Di tengah perjalanan, Pongsit tampak terpesona dengan seorang perempuan yang lewat dengan sepedanya. Mereka bertemu dengan kepala biksu di sana dan menceritakan maksud dari kedatangan mereka. Seorang pengikut biksu bernama Ot
selalu mengejek mereka dengan sebutan gay, dan akhirnya dihantam juga oleh si biksu. Kesempatan pun tidak disia-siakan oleh First dengan memegang dagunya dan memanggilnya dengan sebutan sayang. Biksu itu pun menyuruh Odd mengantarkan mereka kepada orang yang akan mengasuh mereka. Odd memperingatkan untuk menghapus segala kutek di jari balun karena pengasuhnya itu sangat ketat. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan biksu pengasuh yang akan mengasuh mereka. Mereka pun menurunkan kacamata untuk melihat lebih jelas calon pengasuh mereka. First kumat dengan keganjenannya dengan menanyakan apakah dia bisa mendapatkan biarawan ganteng, ditambah lagi dengan si balun yang meminta biksu yang berkulit putih, bisep besar, hidung mancung, dan sebagainya. Odd langsung memotong dengan mengatakan tidak ada orang seperti itu. Yang ada cuma kepala biksu, pengasuh biksu, dan tentu saja Odd bilang dialah yang paling tampan di sini. Agak terheran, Pongsit nampak ingin menanyakan tentang orang yang mereka temui, tapi langsung dipotong oleh sang pengasuh dan mengatakan akan mengantar mereka ke kamar. Di setiap kamar mempunyai nuansa yang berbeda. Pongsit mendapatkan kamar dengan dipenuhi banyak patung simbol keagamaan. Balun mendapatkan kamar yang tidak terlihat adanya patung-patung. Ketika sedang sibuk dengan barang bawaannya, dia seperti melihat sepasang kaki di belakang tirai yang mendadak hilang. First mendapatkan kamar yang berisi barang-barang yang biasa dipakai para biksu untuk menerima dermaan dari warga. Di dalam kamar, Pongsit kehilangan kalung pemberian biksu dan dia pun mencarinya. Kalung itu tergeletak di lantai dan seketika seperti ada tangan yang mengambilnya dengan gerakan super cepat ngalahin maling. Ketika Pongsit menundukkan kepalanya dan memasukkan tangannya ke kolong, dia terkejut dengan adanya sosok tangan yang menaruh patung Buddha. Di kamar, First masih sibuk menyusun kembali barang-barang yang berjatuhan itu. Dia merasa salah satu dari kendi itu sepertinya berjalan. Kembali ke Pongsit, dia menaruh kembali patung Buddha itu ke tempat yang seharusnya dan agak ketakutan menyaksikan sebuah kain yang bergerak seperti ada sesuatu di dalamnya dan ternyata itu adalah seekor ular. Balun memberanikan diri untuk membuka kain yang tergantung di kamarnya dan menemukan sesuatu seperti altar penyembahan yang sudah lama terbengkalai lengkap dengan foto di sana. Dia pun berteriak. Kali ini teriakannya benar membuktikan ketakutannya. Ya ampun. Jendela pun tertutup dengan sendirinya dan lebih hebohnya lagi ketika dia menemukan peti mati di dalam kamarnya itu. First membuka kendi penyimpanan dengan ujung payung dan ada tokek di dalamnya. Dia pun histeris ditambah Balun yang tiba-tiba ke kamarnya dengan teriakan ketakutannya. Parahnya lagi, Balun tidak sengaja mendorongnya dan mukanya pun kecemplung ke dalam kendi yang berisi tokek itu dan langsung dihap sama si tokek. Akhirnya dia menarik tokek itu sampai terlepas dan mereka pun berlari sampai berteriak dengan khas gaya ganjennya. Mereka pun berlari ke kamar Pongsit dan kembali histeris melihat Pongsit bersama ular. First memberanikan diri untuk mengangkat ular itu, sedangkan Balun hanya bisa menjadi penonton dan berteriak histeris. Setelah ular diangkat, mereka berdua berlari pergi meninggalkan First dan ularnya. Odd yang datang mendengarkan keributan itu tiba-tiba dikalungkan ular oleh First. Balun memberikan uang kepada Odd untuk dicarikan kamar yang lebih nyaman. Odd membawa mereka pindah ke satu ruangan untuk ditinggali bersama. Odd ditegur oleh kepala biksu di mana menurutnya mereka yang akan ditabiskan seharusnya tidak boleh diikut sertakan dalam acara pemakaman yang akan diadakan nanti malam. Di dalam ruangan itu persiapan acara sedang dilakukan. First memanggil Balun dan menanyakan tentang orang yang ada di dalam foto itu tampak begitu akrab dan apakah kita mengenalnya. Malam pun tiba, waktunya acara pemakaman pun dimulai. Ketiga anak tengil itu akhirnya ikut dalam acara. Balun menangkap Pongsit yang sedang memandangi Jui, adik dari orang yang meninggal itu, dan mengatakan, "Lu butuh tongkat selfie, tempelkan aja mukanya ke sana." Balun memang rese. Wih, pemandangan yang tidak biasa. Para biksu mengenakan tato di badannya. Cucuk. Ketika mereka sedang melafalkan doa, tiba-tiba tongkat papan itu bergerak dan terdengar suara ketukan di dalam peti mati. Biksu menghampiri peti mati itu dan mengetuk 3 kali. Tiba-tiba mayat yang ada di dalam peti itu meloncat keluar. Berubah.
Kepanikan pun terjadi. Biksu itu mengeluarkan handphone dan minta disiapkan mobil karena dia akan segera angkat kaki di tengah acara yang belum selesai. First dan Balloon disamperin perempuan yang bernama Joy yang langsung berterima kasih kepada mereka. ขอบคุณค่ะ Merasa heran, mereka menanyakan maksud dari perempuan itu. Joy mengatakan bahwa Pongsit memberitahunya bahwa mereka berdua dengan sukarela menggantikannya untuk menjaga jasad kakaknya malam itu. Walaupun takut, tapi First tidak enak hati menolak dan dia pun mengiyakannya. Balloon pun dengan berat hati mengikuti First. Tapi di belakang itu, First tidak lolos dari dampratan Balloon. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Balloon mengisi malamnya dengan berjualan produk secara live di internet. Tak lupa dia menyebutkan lokasi keberadaannya yang berada di kuburan. Seseorang memberitahunya bahwa dia melihat tangan di peti mati. Dia pun segera melihat ke belakang dan tidak melihat apapun. Dia pun mendamprat dengan mengatakan dia tidak takut hantu jika berada di kuil, jadi jangan coba-coba menipuku. Mereka mengatakan sekarang lebih tinggi, sosoknya ada di sana secara keseluruhan. Dia pun masih menganggap itu tipu-tipuan dan tiba-tiba terdengar suara keras seperti bantingan. Dia segera menutup laptopnya dan memanggil First. Di tengah ketakutannya, dia dikejutkan oleh First. Mereka pun berdebat tentang siapa yang lebih bodoh di antara mereka dan juga tentang biksu ganteng yang diidam-idamkannya dulu sewaktu mereka datang. Mereka semakin ketakutan ketika ada yang tiba-tiba muncul di antara mereka dan mereka pun tidak sengaja menabrak peti mati. Ternyata itu hanyalah Pongsit yang memakai masker. Pongsit menyuruh mereka untuk menata kembali peti mati itu. Setelah didekati, ternyata tubuh mayatnya sudah menghilang. Satu persatu dari mereka mengecek ke belakang tirai dan beralasan tidak dapat melihat dengan jelas. Dan terakhir giliran Balloon. Ketika dia menengok ke dalam, dia berteriak heboh melihat mayat itu tergeletak di sana. Karena takut, First mendorong Balloon ke dalam dan Balloon pun jatuh mengenai mayat tersebut tepat di kakinya. Balloon masih dengan teriakannya dan melihat ada sesosok yang berdiri di atas kepala mayat itu. Dan entah gimana ceritanya, dia pun tertendang oleh mayat itu. Balloon pun kabur meloncat di jendela. Pengasuh biksu menceritakan legenda di tempat itu. Belum ada yang berhasil menjadi biksu selama ini di kuil itu. Mereka semua gagal ketika tahap menjadi nak. Ceritanya, orang yang meninggal akan terus mencari seseorang untuk menggantikannya dan tidak segan untuk membunuhnya. Bahkan kadang akan terlihat para dena menuju ke kuil yang diperankan oleh arwah-arwah tanpa kepala. Sorakan akan menjadi erangan yang menyakitkan. Maka orang menyimpulkan bahwa orang yang dihabisi di kuil akan mati secara misterius. Semakin dekat dengan upacara, semakin menakutkan. First menyalakan Balloon karena tidak mengecek dulu tentang tempat itu sebelumnya, sehingga mereka bertiga terjebak di tempat seperti itu. Balloon meminta izin kepada pengasuhnya untuk tinggal tidur bersamanya malam itu. Tidurlah mereka di satu tempat kemah yang di atasnya terlihat kaki tergantung. Berhubung agak panjang, video ini akan gue bagi menjadi 2 bagian ya. Terima kasih sudah menyaksikan video bagian 1 ini. Untuk bagian keduanya akan segera diupload, ditunggu ya. Dan biar selalu update, jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng yang ada di pojok kanan. See you on the part 2.